Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan memeluk Islam. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini ada dua pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Yang pertama adalah tentang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Yang kedua yaitu meninggal dalam keadaan Islam. Meninggal dalam keadaan Islam ini merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seorang muslim, di mana jika dia meninggal dalam keadaan Islam, kunci surga telah dia pegang. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang meninggal dalam keadaan Islam, nanti kampung terakhirnya adalah di surga. Jika dia berbuat buruk selama hidupnya, berbuat maksiat selama hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuninya, atau Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengazabnya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun orang yang beriman meninggal dalam keadaan Islam, tentu dia tidak akan kekal di dalam neraka, karena yang kekal di dalam neraka hanyalah orang-orang kafir. Di dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana nantinya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala berkata, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarratan. Keluarkanlah dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji zarah. Maka orang yang beriman meninggal dalam keadaan Islam, seburuk apapun dia, semaksiat apapun dia, kalau dia masih memegang keyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka nanti kampung terakhirnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan orang yang meninggal dalam keadaan beragama Islam. Kemudian ketika kita meninggal, tentunya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan yang bebas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti ada di kalangan umatku yang berjumlah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, artinya dia tidak ditanya, tidak dihisab, tidak diminta pertanggungjawaban, karena dia sudah beramal soleh selama di dunia, maka dia diberikan keistimewaan masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa dari 70.000 orang ini, maka satu orang dari 70.000 orang ini dikumpulkan ataupun membawa 70.000 orang lainnya. Maka dari 70.000 orang, satu orang membawa 70.000 lainnya yang masuk surga tanpa hisab, atau digolongkan dari 70.000 orang, masing-masing satu orang dari jumlah tersebut. Inilah keistimewaan orang yang beramal soleh yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diminta pertanggungjawaban. Maka mereka masuk surga tanpa dihisab. Kalau kita melihat
jumlah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di akhir hidupnya, jumlah sahabat berjumlah 124.000. Tentunya kemuliaan sahabat ini sangatlah besar. Mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi, yang berjuang bersama Nabi. Tentu mereka ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, karena kemuliaan sahabat ini sangatlah besar. 70.000 masuk surga tanpa hisab, tentunya ada dari 70.000 itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya para ulama, para salafus saleh. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita termasuk dari 70.000 orang itu? Kemudian setelah orang yang masuk surga tanpa hisab, ada lagi golongan orang yang dihisab. Ada hisaban yasira, sebagaimana di dalam Al-Quran, hisabnya itu mudah, artinya tidak banyak pertanyaan, tidak banyak pertanggungjawaban. Memang dia dihisab, diminta pertanggungjawaban, tapi tidak banyak. Kemudian ada juga hisabnya banyak ataupun panjang, banyak pertanyaan yang diberikan kepadanya pertanggungjawaban selama dia hidup di dunia ini. Kalau kita tentunya kita ingin termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada juga orang yang dibersihkan di dalam neraka atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia orang beriman, tentunya dia tidak akan kekal, dia akan dibersihkan di dalam neraka. Dan jangan kita harap sedikit pun kita masuk, na'udzubillah min dzalik, ke dalam neraka, karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Tetapi percayalah, dari hadis yang telah disampaikan tadi, Rasulullah SAW menjamin, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa orang yang beriman tidak kekal di dalam neraka. Ini poin pertama, yaitu meninggal dalam keadaan muslim. Adapun poin yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna takwa itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai manusia, bagi orang yang bertakwa, mereka akan berhati-hati untuk melakukan sesuatu, karena setiap gerak-gerik mereka diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan seorang pegawai yang selalu dikontrol oleh atasannya, maka tentunya setiap gerak-geriknya ini akan diawasi dan dia akan bekerja dengan baik karena diawasi oleh atasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengontrol kita tidak hanya dari apa yang kita lakukan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita tak luput dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat kita yang zahir, pekerjaan kita, perbuatan kita, amal kita, dan juga yang batin, apa yang tersirat di dalam hati kita, juga tak luput dari hisab dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, apa yang tersimpan di dalam hati, masing-masing dari hal tersebut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan daripada makna takwa ini. Beliau berkata, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Ada 4 komponen takwa yang didefinisikan oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, merasa takut daripada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut kita apabila kita melanggar seluruh perintahnya, merasa takut kita baik dalam keadaan kita sendiri ataupun
Ketika kita ramai di tengah manusia, ini sama rasa takutnya. Kadang orang di tengah keramaian takut melakukan suatu kejahatan, kemaksiatan, namun ketika sendiri-sendiri dia melakukan kemaksiatan. Orang yang bertakwa dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditanamkan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan, diwahyukan, yaitu mengamalkan seluruh perintah agama, menjauhi seluruh larangannya, mengamalkan seluruh perintah Allah, al-imtitsalu li awamirillah, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, terutama yang wajib-wajib terlebih dahulu seperti sholat 5 waktu, berpuasa, kemudian membayar zakat bagi yang mampu, naik haji bagi yang mampu. Yang wajib-wajib kita kerjakan, setelah itu baru yang sunnah. Ada suatu orang di zaman Nabi, yaitu orang Arab Badui, bertanya kepada Nabi tentang suatu amalan yang tidak memberatkannya. Rasulullah SAW menyebutkan kepadanya untuk mengerjakan yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat jika memiliki harta, kemudian haji jika mampu. Kata orang Arab Badui tadi, wallahi, demi Allah, la azidu wa la anqus, aku tak akan menambah-nambah apa yang diwajibkan tersebut dan aku tidak menguranginya. Kemudian orang Arab tadi pergi. Rasulullah berkata, aflaha in sadaq, dia akan sukses, dia akan berhasil, dia akan selamat nanti di akhirat jika dia benar-benar melaksanakan itu. Maka yang wajib ini sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian setelah kita mengerjakan yang wajib, tentunya kita ingin mendapatkan posisi dan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Cara untuk mendapatkan itu tentunya dengan melakukan ibadah sunnah. Caranya adalah melakukan ibadah sunnah. Tidaklah hambaku, kata Allah dalam suatu hadis qudsi, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sunnah, melainkan aku mencintainya, mendapatkan makom mahabbah, yaitu makom cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan ibadah yang sunnah. Kemudian komponen yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, yaitu merasa qanaah dengan yang sedikit, dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Qanaah artinya merasa cukup, tidak merasa kurang ataupun meminta lebih dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Lihatlah orang-orang yang berada posisinya di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau lihat orang yang berada kedudukannya, derajatnya di atasmu. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ini lebih pantas supaya engkau tidak menganggap remeh, menganggap sepele nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu. Maka kalau kita melihat orang yang posisinya berada di bawah kita, kita masih diberikan makan, kita masih diberikan kesehatan, orang lain belum tentu bisa makan. Kemudian lihatlah orang yang statusnya, kedudukannya berada di bawah kita. Orang yang berada di bawah itu juga melihat orang lain yang berada di bawahnya, atau orang lain yang berada setaraf dengan dia, supaya dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang selalu melihat ke atas, melihat orang yang berada posisinya di atas kita, kedudukannya, tentu kita merasa kurang. Karena manusia ini tidak akan merasa cukup kecuali bagi orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Di dalam suatu hadis juga disebutkan bahwasanya jika ada satu lembah berisi emas, maka manusia itu akan meminta
lembah berikutnya yang berisi emas lagi. Begitu selanjutnya, jika ada satu dia akan meminta dua, dua dia akan meminta tiga, kecuali bagi orang-orang yang diberikan sifat qanaah. Maka qanaah ini merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Yang terakhir, al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu menyiapkan diri untuk hari akhirat, menyiapkan bekal untuk hari akhirat. Perjalanan akhirat kita tentu panjang, kita butuh membawa bekal. Kalau pergi safar atau pergi perjalanan jauh, kita butuh bekal, apalagi untuk bekal akhirat kita. Apa bekal yang perlu kita siapkan? Yaitu amal soleh kita, itulah bekal kita. Karena perjalanan akhirat itu sangatlah panjang, sangat banyak hisab ataupun pertanggungjawaban yang kita pertanggungjawabkan. Banyak sekali apa yang kita lakukan dunia ini, dari hal yang jelek akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal, tentunya kita berada di alam barzakh, di alam kubur, menunggu nantinya sampai hari kiamat, sampai trompet ini dibunyikan baru kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di alam barzakh sendiri, kalau orang yang beramal soleh tentu masa tunggunya ini sangatlah ringan. Tapi kalau orang yang amalnya tidak baik, sungguh di alam barzakh ini dia akan menunggu lama, sempit, kelam, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu sangatlah berat, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, orang berkeringat semuanya. Kemudian masuk pada mizan. Mizan ini pertanggungjawaban. Amal kita ditimbang, apakah amal baik kita berat atau malah sebaliknya. Kemudian setelah itu sirat, kita berjalan di sirat, jembatan. Apakah kita berhasil melewati itu ataukah tidak? Tentu kita berharap kepada Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.